Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kalau berbicara Pak Anies, rasanya kita nggak bisa 25 menit, nggak bisa 2 tahun, ya harus bisa. Karena ya saya boleh dikatakan saya cukup mengagumi beliau, walaupun beliau adalah mantan kompetitor saya, tapi saya mengagumi dan saya justru ketika beliau menang, saya yang pertama kali datang, kemudian saya sampaikan bahwa saya siap membantu karena memang maaf, karena memang saya mengatakan bahwa saya sebagai birokrat 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta, saya mengikuti 7 gubernur, dan kemudian juga saya mendapat amanah dari 7 gubernur tersebut, 11 amanah, mulai dari Kasubag sampai dengan eselon 1, saya juga pernah menjadi pernah pegang jabatan justru 4 pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok, pernah menjadi PLT selain secara definitif menjadi wali kota di Jakarta Pusat, juga PLT wali kota Jakarta Barat, kemudian bahkan menjadi kepala Satpol PP, kemudian juga kepala BKD dan Sekwan. Nah, pada saat itulah ada di sini. Saya mengatakan bahwa ini hal yang menurut saya sudah mengamati beberapa gubernur, tetapi saya selalu mengatakan begini. Saya ingat sekali ini, saya ingin menyampaikan ketika saya pernah mengikuti bukan fit and proper test ya lomba None Jakarta lah. Saya pernah ditanya, apa perbedaannya gubernur pada masa Pak Ali Sadikin dengan Pak Cokro Pranowo? Nah, orang selalu menjawab, oh saya lebih suka A, saya lebih suka B, seperti itu. Tapi pada masa tahun 1981 saya sudah menjawab seperti ini, saya bilang, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan, semua itu ada masanya. Nah, artinya bahwa ketika saya mengatakan Pak Ali Sadikin, memang visinya, misinya itu adalah jelas pembangunan fisik. Nah, jadi pada saat itu kalau misalnya Pak Ali Sadikin sampai menghalalkan judi, artinya mencari bantuan dana dari judi, nah ini artinya memang pada saat itu dibutuhkan sekali bagaimana mencari solusi terbaik untuk menghasilkan sebuah kota dengan pembangunan fisiknya atau infrastrukturnya. Nah, ketika ditanyakan bagaimana dengan Pak Cokro Pranowo, saya mengatakan bahwa konsepnya beliau atau visinya adalah sosialistis religius. Artinya ketika pembangunan fisik sudah mulai, maka artinya pembangunan spiritual, pembangunan betul-betul bagaimana mendalami masalah-masalah spiritual itu perlu memang dibangun. Nah, seperti itu. Samalah dengan Pak Anies. Pak Anies juga demikian. Menurut saya, Pak Anies ini saatnya beliau mengkombinasikan keduanya. Karena secara fisik sudah dimulai, secara sosialistis religius juga sudah dimulai. Nah, saya ingin mengatakan begini. Apakah kesuksesan Pak Anies ini adalah kesuksesan sendiri? Pak Anies tak pernah mengatakan itu. Dia selalu mengatakan ini juga adalah hasil tim, hasil kerjasama. Sudah muncul ya? Alhamdulillah. Ya, nah ya. Oh, dari sana berarti ya? Apakah dari saya atau dari gini? Iya. Iya, Pak. Ya, sayang sebentar. Baik, Mama ya. Punten mau dari atau mau dari tempat ini udah kita coba di download melalui Google Drive-nya ya. Sudah bisa ya? Oke, silakan Pak dilanjutkan. Sudah? Nah, saya cuma ingin mengatakan itu pembuka saya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau saya melihat, saya mengatakan begini, visinya Pak Anies apa sih? Visi misinya. Coba lihat di kedua, slide 2. Ya, betul. Ini Jakarta kota maju, lestari, berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Nah, ini sudah pasti mengkombinasikan antara pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Artinya memang pembangunan fisik sudah dimulai. Kita sudah punya master plan. Kita sudah punya rencana induk yang memang milestone-nya pun kita sudah punya. Kalau ditanya sekarang kepada Bapeda, pasti Bapeda bisa dengan lancar akan menyampaikan itu. Nah, kemudian bagaimana
Apakah ini semuanya adalah kinerjanya Pak Anies? Pak Anies tak pernah mengatakan itu. Dan ini yang saya termasuk kagumi, bahwa beliau mengatakan bahwa kita bersama-sama, bahkan di akhir jelang tahun keempat beliau, tahun kelima beliau mengatakan bahwa Jakarta ini menjadi kota kolaborasi, kota akselerasi, dan kota elevasi. Di mana kalau kita ingin membangun itu tentu ada milestone-nya, ada yang namanya rencana kerja, dan itu sudah dimulai sejak dulu. Saya ingat betul bahwa Pak Fauzi Bowo itu salah satu desainer, karena beliau itu pada saat beliau baru jadi insinyur saja pulang dari Jerman, beliau sudah mengkonsep tentang tata kota bersama Pak Ali Sadikin. Nah, artinya desain ini sudah ada, milestone-nya sudah ada. Nah, bagaimana, apakah ini dibangun oleh para gubernur terdahulu? Iya, betul. Dibangun oleh para gubernur terdahulu, kemudian ada inovasi, ada kreativitas. Apakah seperti Jakarta International Stadium juga ada? Ya, memang. Tetapi tempat-tempatnya pun juga memang dulu namanya kalau tidak salah BMW. Nah, artinya ini di sini kehebatan Pak Anies. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah hasil karyanya. Tetapi bagaimana dia mewujudkan Jakarta ini sesuai dengan milestone-nya, sesuai dengan konsep master plan-nya, tapi kreativitas, inovasi itu yang menurut saya perlu kita beri apresiasi. Jadi saya yang di sana tidak perlu saya baca karena itu sudah visi misinya. Next, yang ketiga, nah, bisa kita lihat di sini visi misinya. Jelas sekali di sini Pak Anies mengatakan bahwa Jakarta ini kota yang aman, kemudian Jakarta juga kota yang memajukan kesejahteraan, artinya ada rakyatnya juga yang harus kita libatkan, bahkan bukan hanya sebagai objek, tetapi dia sebagai subjek, bahkan terlibat langsung gitu. Sehingga Jakarta itu betul-betul memang layak untuk menjadi sebuah kota yang boleh dikatakan kota berkelas dunia. Nah, kemudian Jakarta ini juga kalau kita lihat ASN-nya, dulu mohon maaf kalau saya mengatakan dulu Jakarta ASN-nya atau PNS DKI itu dikenal dengan, ya mohon maaf hampir semua PNS lah ya, dikenal kalau masih bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, konsep smart city sudah diawali sejak dulu. Tetapi bagaimana kreativitas dan inovasi Pak Anies membuat betul-betul era digitalisasi, era 4.0-nya sampai 5.0, bahkan sudah masuk pada VUCA, kepada BANI. Nah, itu betul-betul memang dikemas dengan sangat baik oleh timnya. Jadi memang maaf ya kalau saya mengatakan seorang pemimpin itu harus smart, yes. Karena bagaimanapun walaupun dia adalah policy maker, tetapi kalau dia mengerti tentang teknis dan bagaimana mengekspos atau menarasikannya, itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Dan itu saya tidak ingin memuji Pak Anies, tapi itulah kenyataan yang kita lihat bersama. Nah, kemudian selanjutnya, next, ya silakan. Nah, kalau kita lihat ada janji-janji kampanye, betulkah ada janji kampanye Pak Anies bersama dengan Pak Sandiaga Uno? Saya paham betul karena saya sama-sama beliau lagi berkompetisi. Jadi Pak Anies pada masa Pilkada DKI 2017 jelas bersama Mas Sandiaga Uno itu ada janji-janji kampanye. Apakah dipenuhi? Mari kita lihat. OKO Trip, OKOC, Rumah DP 0%, Taman Maju Bersama, apakah ada? Ada. Apakah dulu RPTRA ada? Ada. Terus kemudian namanya menjadi RPTRA sekarang? Yes. Itu adalah sebuah inovasi, sebuah kreativitas. Kemudian kalau dilihat ada berapa sih total janji kampanyenya? Kalau saya lihat dari catatan-catatan, termasuk saya googling dan kemudian saya ingat-ingat dulu, kemudian saya juga membaca beberapa sumber-sumber. Ini ada 23 janji kampanye. Nah, kemudian bagaimana akhirnya Jakarta bisa menjadi kota yang maju dan warganya bahagia. Nah, di antara 23 janji itu apa sih? Saya cuma ingin mengingatkan penataan trotoar, yang sekarang orang bilang, aduh asik betul bagi pejalan kaki, jadi surga lah bagi pejalan kaki. Integrasi dari transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0%, pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga ada yang namanya aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Nah, ini betul-betul memang dilakukan betul. Jadi, kalau pada tahapannya misalnya kita harus mengejar 100% di dalam rencana induk kita, baik fisik maupun sosial, mungkin dulu baru 70%. Nah, sekarang terus meningkat. Bahkan dengan kondisi keuangan pada saat kondisi pandemi di mana perlu ada refocusing, ini benar-benar terjadi refocusing yang sangat efisien dan efektif. Nah, kemudian seringkali
seringkali berbagai pihak memang mengagumi kinerja 5 tahun kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat boleh dikatakan 70%. Tadi kalau dari survei saya melihat ada 83,7 ya. Itu yang mengatakan bahwa puas dengan kinerja Pak Anies. Gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, berhasilkah melaksanakan hampir 70% dari RPJMD-nya Pemprov DKI, seperti program Jakpreneur, KJP+, pembebasan PBB bagi hal-hal tertentu yang sangat didambakan, karena saya salah satu dari, bukan salah satu, saya adalah Ketua Dewan Pembina Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, tahu betul bagaimana program yang sangat menyenangkan buat para pensiun, yaitu PBB yang dibebaskan. Kemudian ada transportasi terintegrasi. Kalau dilihat TikTok seringkali itu, kalau kita sekarang mau ke Pantai Indah Kapuk gitu ya, nah jalan itu sudah terintegrasi. Ini hal yang menurut saya sangat menarik. Kemudian kalau kita lihat lagi, jalur sepeda. Saya dulu waktu di Jakarta Pusat sebagai ketua dari sepeda sehat gitu ya. Dan saya lihat memang di jalur sepeda itu sudah ada konsepnya. Tetapi realisasinya memang dipenuhi. Artinya peningkatan itu secara signifikan nampak betul gitu. Jadi Pemprov DKI Jakarta ini telah membangun jalur sepeda sepanjang 97,77 km. Ini bukan hal yang main-main, susah. Karena ini juga saling mengganggu antara kebutuhan transportasi, kebutuhan pejalan kaki, ini harus berimbang, harus berkeadilan. Nah, jadi betul-betul kalau saya boleh mengatakan program Jakarta Ramah Bersepeda sekarang boleh dikatakan sudah terrealisasi, walaupun di beberapa tempat masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian untuk memfasilitasi pariwisata bahari di Kepulauan Seribu, nah kemarin saya baru ke 4 pulau juga, yaitu Pulau Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Payung, dan Pulau Tidung. Ada satu pulau namanya Pulau Payung. Nah, itu sudah diberi oleh si pemilik pulau itu untuk membuat IPAL atau membuat IPAL ya, environment itu. Nah, ternyata taruhnya kok di depan gitu. Ketika saya ke Pulau Seribu, saya langsung telepon kepada Kepala Dinas SDA yang kebetulan dulu mantan Kasudin saya di Jakarta Pusat. Saya bilang, Pak Yus, apa benar begini? Oh ya, kemudian tadi evaluasi ternyata memang tidak. Jadi yang depan ini untuk RPTRA, yang di samping, yang belakang itu justru untuk masalah lingkungan, masalah RO ya, air yang di Pulau Seribu. Nah, artinya ini juga jadi Pak Anies ini tidak hanya memikirkan kota Jakarta dari daratan, tetapi juga memikirkan kota Jakarta yang di Kepulauan Seribu. Karena bagaimanapun ia adalah part of dari Jakarta, tidak boleh dikesampingkan. Kalau soal tanggap darurat banjir, bagaimanapun, kalau siapapun juga pasti berjuang untuk Jakarta tidak banjir. Tapi persoalannya 13 aliran sungai mengalir ke Jakarta. Persoalannya lagi bahwa kita ini di cekungan. Persoalannya lagi bahwa kita ini nggak bisa sendiri mengatasi ini. Kita harus betul-betul berkolaborasi dengan pemerintah pusat, kemudian dengan kota-kota Jabodetabek, Jur. Nah, ini harus. Kalau Jakarta sendiri nggak mungkin. Karena air mengalir dari 13 sungai itu justru dari luar Jakarta. Nah, kalau misalnya terjadi lagi, ini kok banjir masih ada, ya memang nggak bisa dipungkiri Jakarta ini berada di cekungan. Ya, sayang. Biasa kalau ada cucu. Ya sayang, biasa ada cucu. Cucu baru datang dari rumah mertua. Lanjut. Nah, jadi kalau sudah tanggap darurat ya betul, memang dilakukan pengerukan lumpur. Kemudian pembangunan drainase vertikal sampai 25.647 titik. Coba bayangkan, ini menurut saya satu hal yang memang luar biasa, kerja berat, besar, dan kompleks. Saya ingat betul kalimat itu dari Pak Suryadi Sudirja. Termasuk penyiapan 496 pompa stasioner dan 329 pompa mobile. Saya ingat betul ketika saya pertama kali jadi wali kota Jakarta Pusat, saya meninjau pompa-pompa air. Itu rata-rata nggak berfungsi, coba bayangkan. Di daerah ring 1 saja tidak berfungsi. Sampai saya tiap malam harus keliling untuk memastikan bahwa pompa-pompa ini jalan. Jadi kalau soal banjir, bagaimanapun upaya ini sudah dilakukan. Sumur resapan, kemarin Pak Wali Kota Jakarta Timur juga baru menyampaikan di depan pertemuan para majelis adat bahwa dia sudah melakukan berbagai tanpa melalui APBD. Ini satu hal yang menurut saya kolaborasi yang sangat bagus
dengan kolaborasi dengan CSR dan sebagainya. Tak hanya itu, ada 267 kelurahan di Jakarta juga dilengkapi oleh alat ukur curah hujan. Jadi kalau misalnya sampai terjadi hujan, alat ukurnya sudah jelas. Sudah jelas. Karena kalau kita ingat nih saat ini pola curah hujannya memang udah boleh dikatakan sudah melebihi gitu ya. Dari hari ke hari ini berbeda benar. Terus Pemprov DKI juga mulai menggagas program Kampung Tangguh Bencana di sejumlah wilayah agar mereka menjadi lebih terlatih dalam menghadapi bencana. Jadi artinya nggak diam. Ya kalau Pak Aniesnya diam, biar dibully bagaimanapun ya itu lewat kerja. Diamnya dijawab dengan kerja. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab lewat kerja. Kemudian pemukiman layak bagi warga. Ini jelas sekali, saya masih ingat betul ketika Pak Fauzi Bowo, Bang Yos gitu ya melakukan, termasuk Pak Ahok gitu, terus kemudian Pak Jokowi, itu memang terjadi hambatan-hambatan di bawah tanah itu ya memang drainasenya yang tidak baik. Nah, ini memang terus-menerus gitu ya menjadi PR-nya bagi gubernur tiap gubernur gitu ya, karena memang harus ada peningkatan. Adanya kampung susun di akuarium, kampung susun X Bukit Duri, kampung susun di Kunir. Nah, ini juga sebuah langkah yang tindak lanjut dari gubernur-gubernur terdahulu. Inilah yang saya angkat topi betul, bahwa Pak Anies tidak pernah mengatakan bahwa ini hasil kerjanya sendiri atau hasil kerja pada masa beliau, tidak. Tetapi ini adalah tindak lanjut dengan inovasi dan kreativitasnya Pak Anies. Nah, kemudian air bersih. Nah, kemarin saya juga baru di Pulau Seribu, memang betul menjadi prioritas, tetapi masih banyak juga seperti di Pulau Payung itu ya belum merasakan betul air bersih. Nah, jadi ini juga menjadi catatan untuk PR gubernur berikutnya gitu. Walaupun ini sudah menjadi komitmennya, bagaimana air bersih ini betul-betul pengolahan air limbah atau IPAL komunal dan seawater reverse osmosis yang kita bilang SWRO itu ya di Kepulauan Seribu memang sedang betul-betul dalam proses pengerjaan. Termasuk fungsi IPAL komunal ini juga untuk mengubah air limbah warga pulau itu sehingga menjadi air yang betul-betul memenuhi baku mutu. Itu hal yang menurut saya menjadi konsep Pak Anies pada masa itu dengan timnya tentu saja. Jadi bagaimana menangani pengolahan limbah domestik di 15 zona juga terus dan lain sebagainya, ini menurut saya sesuatu yang barangkali detail dikerjakan, diam, dengan cara diam ya itulah apa yang menurut saya bagus sekali. Dan SWRO di 10 pulau juga sudah ada memang. Pramuka, Panggang, Kelapa, Harapan, Kelapa II, Payung, Untung Jawa, Lancang, Tidung, dan Karya. Dan tidak dipungkiri ada beberapa yang secara operasional masih perlu diawasi terus. Diawasi. Konsepnya sudah benar, polisinya sudah benar, rencananya sudah benar, tapi kalau nggak ada pengawasan, nggak ada maintenance, nah kembali ini menjadi fokus kita, dan saya kira para ASN-nya juga harus terus mengawasi hal ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau DP 0% ya alhamdulillah 5 tahun ini program pembangunannya memang masih terus berlangsung. Walaupun kita lihat sudah ada ratusan unit ya yang telah dibangun dan telah memenuhi akad kredit. Dan ada 4 proyek yang berisi ratusan unit rumah yang sudah rampung di tahun 2022 ini. Seperti Sarana Jaya dengan tower suasana, kemudian di Pondok Lapa ya, 400 unit dekat rumah saya ini. Terus kemudian Nuansa Cilangkap juga ada 860 unit, termasuk pasar blok 4 ya di Senen itu ada 540 unit. Juga ada Mahata Lenteng Agung ada 35 unit. Dan seterusnya. Jadi artinya bahwa ada penghuni yang diselamatkan 885 warga dengan keluarganya. Artinya ada 967 unit yang tersedia. Nah, inilah yang menurut saya kebutuhan dari warga Jakarta. Lahirnya Plus Jakarta bisa terjadi asal, ini kalimat yang menurut saya perlu kita garis bawahi, kolaborasi. Tapi tentu dengan akselerasi dan elevasi sehingga betul-betul terwujud apa yang kita harapkan. Kalau kita lihat bahwa ini memang kolaborasi betul, kenapa nggak mungkin dibangun sendiri walaupun APBD-nya DKI itu besar gitu, tapi kebutuhan dan prioritasnya juga luar biasa. Dan ingat Jakarta ini tidak hanya melayani warga Jakarta,
tetapi warga-warga di luar Jakarta pun, termasuk Jakarta, hinterlandnya juga menjadi perhatian kita. Akan sangat tidak adil mereka yang menjadi penduduk komuter pulang pergi ke Jakarta, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, mondar-mandir mereka berkontribusi untuk warga Jakarta, tapi kita nggak memikirkan, itu nggak mungkin juga terjadi. Nah, jadi apa sih yang dikolaborasikan? Nah, ini kalau kita lihat city branding, ada berbagai ragam inisiatif. Nah, ini jelas sekali menunjukkan bahwa Jakarta ini memang plus. Dan kalau kita lihat ada teman Taman Jakarta, bagaimana berbagi informasi menarik gitu ya. Dari di mana ada 1.851 taman dan hutan di Jakarta. Ada Baca Jakarta, sekarang sudah ada juga namanya e-book, e-library, iBook gitu. Itu kalau misalnya Bapak dan Ibu yang ada di sini kepingin juga masuk dalam iBook-nya perpustakaan atau library kita yang sudah cantik sekali itu, silahkan. Saya juga ada di sana khusus sendiri ya untuk Jakartanya. Jalan-jalan baru di Jakarta ini juga bagian yang barangkali bagi pejalan kaki dan pesepeda ini juga luar biasa ya. Termasuk Jakarta Sekolah Kolaborasi. Ini unik-unik memang narasi-narasi dari yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi berbagai informasi kegiatan kolaborasi pendidikan juga merupakan wujud pendidikan tuntas berkualitas bagi semua. Apalagi beliau itu mantan Mendikbud ya, jadi paham benar bagaimana mengolah Jakarta dengan pendidikan yang harus memenuhi hampir semua lapisan. Kalau pembangunan Jakarta International Stadium, saya juga suka jadi pengen ketawa gitu. Orang kadang-kadang mengkritisinya tapi nggak pakai rasional gitu ya. Jakarta ini udah benar-benar JIS ini sudah menurut saya sudah standar. Tapi dikatakannya belum standar dunia. Nah, bagaimana dengan yang kemarin di Malang itu? Nah, itulah yang menurut saya betul-betul kita harus pakai nalar lah kalau kita mau mengkritisi gitu ya. Terus dan faktanya jelas. Jadi kalau saya lihat Jakarta Internasional memang merupakan satu yang boleh dikatakan ikonnya lah yang bisa membuat Jakarta makin bangga gitu ya. Terus nah ini memang saya akan menampilkan khusus di sini. Silakan dibaca saja karena ini juga sudah banyak. Nah, kemudian yang hebatnya lagi bagaimana sebenarnya dulu juga begitu. Cuman berbagai upaya telah dilakukan oleh para gubernur. WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini memang kerja keras yang luar biasa. Apa kelemahan kita? Aset. Aset ini kadang tak tercatat dengan sangat baik. Tapi sekarang semua aset alhamdulillah sudah tercatat dengan baik. Jadi predikat opini wajar tanpa pengecualian ini ya alhamdulillah pantas kalau dipertahankan mulai dari 2017, 2018, 2019, 2020 selama 4 tahun dan jelang terakhir kan belum ya karena ini baru bulan Oktober. Sehingga betul-betul di masa pandemik lagi. Kan ini lebih menantang menurut saya. Sehingga perubahan-perubahan dan rasionalisasi anggaran juga refocusing itu menjadi kesulitan atau tantangan tersendiri agar kita bisa melakukan semua program-program ini dengan baik. UMKM, nah ini prioritas utama. Saya suka ingat Pak Gubernur suka bilang kepala dinasnya ini kepala dinas yang lebih cepat dari bayangannya. Dan saya merasakan sendiri ketika saya sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Pensiunan Jakarta, ya Penprov, namanya Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, ini membangun gerai untuk para pensiunan itu ada di Pondok Kelapa dan kemudian juga bisa anak-anak sekolah bisa mengambil KJP barang-barang yang KJP itu di sana. Itu hampir semua, mohon maaf nih kalau saya katakan, beberapa jajaran mengatakan itu tidak bisa, izinnya masih lama begini. Saya bilang, aduh, bagaimana ya besok Pak Gubernur yang mau meresmikan gerai Penprov ini. Ketika saya menelpon kepada bidang waktu itu beliau PLT, kemudian menjadi kepala bidang tetap, kembali kepala bidang, kemudian akhirnya sekarang menjadi kepala dinas, namanya Ibu Ratu Elizabeth, dalam waktu 30 menit kelar itu. Dan saya langsung mengapresiasi dan menyampaikan pada Pak Gubernur, Pak luar biasa ini Bu Ratu, saya bilang dalam 30 menit izin saya sudah keluar, izin kami, yayasan. Terus dia bilang, iya memang dia lebih cepat dari bayangannya, luar biasa. Jadi Pak Gubernur sampai tahu sedikit kecil-kecil tentang staf-stafnya. Transportasi terintegrasi, tadi saya sudah katakan banyak orang-orang yang kepingin ke PIK, tapi dia tinggalnya di Tangerang, tinggalnya di sana, itu semua insya Allah sudah terintegrasi. Tadi bebas pajak bumi dan bangunan juga sudah. Terus kalau dibilang, apakah gubernur ini katanya gubernur yang memang berprestasi dengan bukan hanya di dalam tetapi di luar? Yes, nggak bisa dipungkiri itu.
nggak bisa dipungkiri. Nah, menurut saya ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi ada yang mengatakan begini lagi, kan saya juga dapat masukan dari berbagai kalangan, berbagai lapisan masyarakat menyampaikan ini. Ya, tapi Pak Gubernur itu single fighter. Siapa bilang single fighter? Dalam hal tertentu dijalankan oleh wagubnya, oleh sekdanya, oleh para asistennya. Kalau deputinya sampai sekarang memang masih kosong, tapi asdepnya ada, saya katakan begitu. Jadi saya hampir hafal begitu ya. Ya kalau misalnya ada staf-staf yang merasa perlu mengkritisi, menurut saya sah-sah saja. Kalau sepanjang kritisannya itu konstruktif dan membangun. Kalau mereka ketinggalan kereta, ya mohon maaf gitu. Kalau misalnya mereka tidak gercep, ya tertinggal. Begitu saja kalau saya bilang. Jadi kita harus fair gitu. Kalau kita nggak sanggup, ya mohon maaf. Masih banyak orang lain yang sanggup. Kalau kita merasa berat, ya silahkan. Kalau penghargaan, saya sudah tampilkan juga di sini berapa penghargaan. Saya nggak perlu bacakan ini. Karena di media juga sudah ada luar biasa. Izin Prof, 3 menit lagi. Yes. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa bagaimanapun persoalan puas atau tidak puas terhadap kinerja Bapak Anies Baswedan selama memimpin Jakarta, ini merupakan hal yang lumrah. Namun kalau kita lihat lagi hasil jajak pendapat yang pernah dilakukan sejumlah lembaga survei, mayoritas masyarakat Jakarta merasa puas dengan kinerja dan penuhan janji politik Anies. Itu yang ingin saya sampaikan. Kritik silakan, tapi harus rasional, harus dengan data-data. Itu saja, terima kasih dan saya siap menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Silvi, stay